Hai, welcome to my channel. Di channel gue ini gue akan membahas tentang sebuah teori-teori konspirasi, beberapa kisah tentang tragedi, kisah mistis, dan beberapa kisah-kisah lainnya. Tanpa banyak basa-basi, di video kali ini gue akan membahas sebuah kisah tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mantan penyanyi terkenal, yaitu penyanyi terkenal di Malaysia yang beralih profesi menjadi dukun. Here we go the story, guys. Mona Fandey. Ia lahir dengan nama Masna binti Ismail pada tanggal 1 Januari 1956 di Kangar, Perlis, Malaysia, dan memulai awal karirnya sebagai penyanyi dan merilis album perdananya yang berjudul Diana 1 pada tahun 1987. Pada tahun 1987, cita-citanya terwujud. Mona Fandey berhasil menjadi penyanyi dengan mengeluarkan album perdananya, Diana 1. Album tersebut lumayan sukses di pasaran dan Mona Fandey menjadi dikenal publik Malaysia karena single andalannya yang berjudul Ku Nyanyikan Lagu Ini. Namun karirnya meredup karena dirinya kalah bersaing dengan penyanyi-penyanyi pendatang baru dan lebih berbakat darinya. Gara-gara ini, Mona kemudian banting setir ke profesi, yakni menjadi dukun. Ketidakmampuan Mona untuk bernyanyi dengan baik dikatakan menjadi alasan dia beralih ke pengobatan tradisional. Dirinya juga membuka praktik pengobatan alternatif dan supranatural setelah menjadi dukun. Praktiknya ini rupanya laris manis. Banyak pasiennya yang puas setelah konsultasi menjalani metode praktik yang diberikan oleh Mona Fandey. Hingga akhirnya seorang politikus Malaysia bernama Datuk Maslan Idris, mantan ahli Dewan Undangan Negeri Batu Alam, Pahang, mengunjungi tempat praktik Mona Fandey pada Juli 1993 di Pahang. Tujuan Maslan ialah meminta Mona untuk meningkatkan karir politiknya supaya cemerlang di kancah politik negara Malaysia. Mona menyanggupi. Ia bersama suaminya Muhammad Afandi Abdul Rahman lantas mengadakan upacara atau ritual ilmu hitam. Kemudian ia meminta politikus tersebut atau Datuk Maslan Idris berbaring di lantai dengan mata tertutup sambil menunggu uang jatuh dari langit. Tidak ada uang yang jatuh, melainkan kapak. Datuk Maslan Idris dipenggal dan tubuhnya dimutilasi dan sebagian kulitnya dihilangkan. Tubuhnya ditemukan terbelah menjadi 18 bagian dan dimakamkan di sekitar rumah Mona Fandey di negara bagian Pahang, sekitar 130 km timur laut Kuala Lumpur. Datuk Maslan Idris dilaporkan hilang pada 12 Juli 1993 setelah ia menarik uang sebesar 300.000 ringgit di beberapa bank, atau sekitar, kalau dirupiahin sekarang ya, itu sekitar kurang lebih 1 miliar. Nah, sehari setelah membunuh Maslan Idris, Mona kedapatan di Kuala Lumpur. Dirinya berbelanja besar-besaran di sana dan bahkan membeli sebuah mobil Mercedes-Benz. Lantas polisi curiga
Bagaimana mungkin seorang artis yang telah tenggelam namanya dan beralih profesi menjadi dukun tiba-tiba memiliki banyak uang? Kecurigaan polisi benar adanya setelah asisten rumah tangga Mona, yaitu bernama Juraimi Husin, ditangkap dan diinterogasi kepolisian Malaysia. Juraimi lantas memberikan keterangan bahwa Mona dan suaminya bersama dirinya telah terlibat dalam pembunuhan Maslan Idris, yang kemudian merampas uang 300.000 ringgit tersebut. Mona dan suaminya segera ditangkap dan diseret ke pengadilan. Ketiganya, Mona, suaminya, dan asisten rumah tangganya yaitu Juraimi Husin dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan Malaysia Jumat 2 November 2001 di penjara Kajang. Nah, setelah hukuman mati ditetapkan pada Jumat pagi 2 November 2001 di lapas Kajang yang baru dibuka sebelum fajar pada hari Jumat pagi, ketiganya diborgol dan kepala mereka dikunci di sel yang berdekatan dengan ruang hukuman. Mereka kemudian dibawa ke tiang gantung dengan 3 tali gantung bergaya Inggris yang digantung di tiang logam. Kaki mereka diikat ke platform yang bisa digerakkan dan tali disesuaikan di leher mereka. Pada pukul 5.59 pagi waktu setempat, penurunan telah turun dan ketiganya telah jatuh. Hukuman mati disaksikan oleh sejumlah kecil sipir, petugas, dan dokter penjara. Pers dan masyarakat umum tidak terlibat. Seorang pejabat mengatakan kepada surat kabar Malay Mail pagi itu bahwa ketiga terdakwa tidak bertobat sampai menit terakhir. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tenang seperti orang yang menerima bahwa mereka akan mati. Hukuman mati secara resmi diumumkan pada pagi hari oleh perwakilan dari penjara Malaysia, yaitu Jamil Rasif Kasim, mengatakan kepada wartawan ketiganya telah menjalani hukuman pagi ini. Oke guys, itulah sepenggal kisah tentang Mona Fandey, yaitu seorang penyanyi bisa dibilang mantan ya. Ya, bisa dibilang gitu, mantan atau nggak tahu lah. Pokoknya setelah ia beralih profesi menjadi dukun, ia membunuh sebuah politikus yang cukup terkenal di negeri Malaysia. Oke, sekian dari video ini. Sampai jumpa.